Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya ya, kita bisa berjumpa kembali ya di dalam agenda ngaji tahsin pekanan di sore hari ini. Alhamdulillah pertemuan sebelumnya sudah selesai surat Al-Mutaffifin. Sekarang kita mulai di surah Al-Insyiqaq. Ada 25 ayat surat ke-84. Jadi nanti akan kita bahas ya sampai waktunya habis seperti biasanya. Nanti akan saya contohkan, kemudian dibahas tajwidnya, kemudian kalau ada yang ingin bertanya atau mencoba membaca bisa ini saja ya, langsung angkat tangannya atau raise hand, nanti kemudian bisa dibuka mic-nya. Seperti itu. Baik, kita sampai di surah Al-Insyiqaq ya, surah ke-84. Di sini ada 25 ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Nah, itu ayat yang pertama. Dimulai dari huruf yang pertama, yaitu huruf hamzah. Ini hurufnya termasuk huruf tipis ya, ada di huruf tenggorokan, maka jangan ditebalkan menjadi eza, tapi ya, i. Ketika kasroh maka ya meringis saja ya, meringis atau turunkan rahangnya i. Ya, jadi vokalnya vokal i, bukan vokal e. Ya, bukan vokal e. Kemudian yang kedua adalah huruf zal. Huruf zal ini sering menjadi perhatian karena beberapa ada yang tanpa disadari salah ya mengucapkan huruf zal ini menjadi za. Izas sama gitu kan, atau ijaz sama. Maka ini harus diperhatikan betul huruf zal ini, dia ujung lidah di gigi seri atas ya, ujung lidah menuju gigi seri atas. Zi, zu, az. Ketika dia sukun pun juga sama ya, tidak az, tidak juga at, tetapi az. Iza sama. Di sini ada sinnya, ada tasdidnya. Jangan dilupakan tasdidnya. Kemudian sama, ya, di sini ada mad wajib ya. Ada mad wajib muttasil.
Dan mad wajib mutasil itu panjangnya hanya 4 atau 5 harokat ya untuk di qiraat kita. Maka jangan dibaca dengan panjang 6 harokat. Ya. Apakah ada yang baca 6 harokat di tempat kita? Ada ya, banyak. Ya. Bahkan kami juga sering menemukan. Maka ini perlu diperbaiki ya, panjangnya cukup 4 atau 5 harokat saja ya, tidak lebih dari itu. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan shin. Ini ada ikhfa ya, ikhfa hakiki, ya. Ikhfa ausat, ikhfa pertengahan. Maka di ikhfa itu ada proses terjadinya gunnah. Maka ditunaikan dulu gunnahnya, ditahan 3 rokat. Setelah itu baru ke huruf berikutnya. Nah, terkadang beberapa orang ada yang tidak memperhatikan bab ikhfa ini sehingga gunnahnya belum tertunaikan dengan sempurna. Kemudian setelah itu di ini ada huruf shin ya. Huruf shin itu jangan sampai tertukar menjadi huruf sin ya. Dia punya sifat tafashi ya, sya ya. Tapi tidak perlu berlebihan sampai sya. Kalau sampai sya begitu, nanti itmamul harokatnya malah jadi tidak tepat. Karena harusnya dia tidak monyong, justru malah menjadi monyong untuk menyebarkan udaranya. Maka ya biasa saja. Karena tajwid itu sebenarnya tujuannya adalah agar kita bisa mengucapkan setiap huruf sesuai dengan sifat-sifatnya dan juga tempat-tempat keluarnya dengan cara yang ringan. Ya, dengan cara yang ringan. Bukan dengan cara yang sulit, bukan dengan otot yang menegang, tetapi dengan cara yang rileks. Fungsi tahsin untuk itu, ya, fungsi tajwid untuk itu. Maka kalau kita bisa membaca fasih, tetapi kok otot kita itu terasa menegang sampai kemeringat begitu, nah, itu nanti biasanya masuk ke dalam takaluf ya, sesuatu yang berlebihan. Dan ini dibenci oleh para ulama. Maka sesuaikan dengan eh, ya sesuaikan dengan yang normal-normal saja ya. Kemudian setelah itu di huruf qaf ya, qafnya bertasdid. Nah, maka jangan ditinggalkan tasdidnya syaqqo. Nah, dan qafnya itu adalah huruf tebal ya, dia huruf isti'la. Maka untuk mengucapkan huruf qaf yang tebal harus mau tidak mau harus diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, jadi pangkal lidah di sini diangkat ya, ko, bukan ko. Nah, kalau ko kan dia belum belum terasa ya. Ko. Syakot. Nah, tapi syakko, syakot. Nah, begitu. Yang terakhir huruf ta ini dia punya sifat hamas ya, punya sifat hamas. Ya, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Untuk huruf ta ya, dia ada sifat hamsnya ya, hams dan juga syiddah, salah salah duanya begitu ya. Nah, maka itu harus ditunaikan sifatnya, syiddahnya tunaikan dulu, kemudian hamsnya keluarkan.
at, at, it, ut. Tidak perlu sampai at, its atau ach, ich. Nah, itu tidak sesuai ya. Beberapa waktu sebelumnya ya pernah pernah viral ya di jagat ilmu tajwid ya, huruf ta itu tulisannya akhirnya itu pakai ch atau pakai apa ts begitu kan. Ch atau ts itu. Nah, ini cukup booming ya, rame. Yang benar yang mana? Ya, ya nggak ada yang benar ya. Ya, jadi yang benar adalah sesuaikan dengan suaranya. Ya, terkait tulisannya ya terserah ya. Mau tidak ada CHTS-nya pun tidak masalah ya. Yang penting suaranya tepat. Maka tidak perlu diributkan antara tulisan Latinnya karena eh, orang Indonesia itu suka ya mempeributkan hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau kita tidak perlu ikut-ikutan. Nah, itu ayat yang pertama cukup pendek ya. Saya ulangi lagi untuk contohnya ya. Idza sama'u syaqqat. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika mendengungkan ikhfa di sini, karena di sini hamzahnya itu dhammah, nah, biasanya saat mendengung ini terasa menebal unsya unsya. Nah, itu kurang sesuai ya. Jadi kembalikan ke sifatnya ketika dia tipis maka nah, ditipiskan juga. Jangan ditebalkan. Biasanya yang agak kerasa itu kalau di sini agak nggak kerasa karena shinnya itu fathah ya. Tapi kalau misalnya dikata kuntum, nah itu biasanya kerasa sekali ya suaranya. Jadi kuntum ya, kuntum. Harusnya kuntum ya. Nah, jadi sesuaikan dengan sifat-sifat huruf masing-masing. Dan ini akan terasa lebih ringan membacanya kalau kita sudah terbiasa. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa tajwid itu membuat kita membaca Al-Quran itu lebih ringan ya, lebih rileks tanpa ototnya itu menegang yang membuat jadi seolah-olah menyusahkan. Ya begitu. Karena jadi ingat ya, kemarin sempat lihat video lomba ya, lomba MTQ internasional ya, ada salah seorang dari mana lupa saya ya, dari Turki atau dari mana begitu ya. Beliau membaca dengan takaluf ya, dengan berlebihan, namun sebagian orang menganggapnya itu sangat fasih begitu. Tetapi dikomentari oleh juri yang ketika itu jurinya adalah Syekh Aiman begitu. Beliau menyayangkan ya, satu kata untuk beliau adalah takaluf. Nah, karena terlihat sekali membacanya sampai melelahkan ya. Maka bukan itu yang kita cari ketika kita belajar tajwid ya, tapi kita bisa melafadzkan setiap huruf dengan ringan, dengan santai ya, tidak menegang otot-ototnya sehingga semua huruf tertunaikan dengan normal ya. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Nah, itu ayat yang pertama. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya atau ingin membaca bisa langsung interaktif saja. Kalau tidak ada langsung saya lanjutkan di ayat yang kedua. Ya, oh ya ada Pak Wahyudin. Silahkan Pak Wahyudin. Mau izin baca. Oh ya silahkan boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Hamesnya keluarkan sedikit lagi. Idza as-samaa'u syaqqat. Ya, jadi harus ditunaikan ya hamesnya, jangan jangan ditinggal atau mungkin juga tidak terdengar ya, karena biasanya kalau online itu memang kadang ada sedikit misal mic-nya kurang dekat dan sebagainya. Nah, maka kalau online biasanya kalau kalau kami ya ketika bertalaki itu ya gunakan suara yang maksimal begitu. Sudah bagus Pak Wahyudin apa namanya bacaannya, tinggal dikonsistenkan seperti itu. Cukup Pak? Mau izin bertanya Ustaz? Oh ya, silahkan. Ini Ustaz terkait wajib munfasil ya Ustaz ya. Wajib munfasil. Mutasil ya Ustaz. Ya, wajib munfasil nggak ada ya. Pada Kalau wajib wajib mutasil. ya mutasil. Ya, Itu kan Ustaz kalau biasanya kalau di tengah kalimat biasanya kan panjangnya 4 sampai 5 ya Ustaz ya. Namun ketika di akhir akhir kalimat ataupun di wakaf Ustaz ya, kan di situ kedudukannya ada dua. Yang pertama wajib mutasil sama mad aili sukun. Maka iya. bagaimana Ustaz panjangnya? Apakah 4 sampai 5 atau berbeda Ustaz? Mungkin begitu Ustaz. Itu nanti ada di bab ini ya, akwas sababain ya. Jadi ada timbangan-timbangan tersendiri. Jadi kalau mat aritnya kita itu terbiasa, misal ya kita terbiasa membaca yang agak sedikit cepat, kan mat arit kan boleh 2, 4, 6 ya. Nah, kalau kita itu terbiasa mat aritnya 2, maka ketika wakof ada mat mutasil arit, nah, itu dia tetap 4 ya, tidak bisa dibaca 2. Kalau kita paling gampang memang pakai yang 4 mat arid di sukunnya. Jadi kalau mat arid di sukunnya itu 4, ya, maka nggak ada masalah. Mat wajibnya, mat mutasil aridnya juga 4. Tapi kalau kita menggunakan mat arid li sukunnya itu 6 harokat, nah, maka mat mutasil aridnya juga menggunakan yang 6 harokat. Nah, seperti itu. Jadi timbangannya eh, seperti itu. Bisa difahami? Mana yang tanya? Pak Wahyudin. Bisa Ustaz. Ya, begitu ya, Pak ya. Jadi Ya. kalau mau aman biar tidak salah ya sudah pakai yang tengah-tengah saja. Itu lebih lebih aman. Dan kita kalau dalam kelas biasanya memang dari awal kalau mat arid disukun itu pakai yang 4 harokat ya. Jarang yang 6. Oh, ada Pak Ahmad Yanil. Silahkan Pak Ahmad. Dibuka mic-nya. Halo. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, dengar. Anu, Ustaz. Masuk suara, Ustaz. baru masuk ini, Pak. Tadi Oh, baru belum di masuk. Oke. unmute ya, masih mute tadi. Oh, oke. Silahkan. A'udzu billahi minasyaiton. Oke, sudah, Ustaz. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus, Bisa, halo? ya, anu Bisa, ya, geng? putus-putus ya, Oh, agak putus-putus. putus-putus. Iya. Coba langsung ini aja ayat Oke. pertama. Baik. Oke. Idza samaa'un syaqqat Ya, ya, wa adzinat li rabb. Oke.
Ya, satu aja ya. Kita baru satu ayat. Oke, Ustaz. Ya, satu aja. Ini Pak Yanil ya. Oke. Apa namanya? eh yang saya dengar kok seperti ini ya, apa namanya? Suaranya agak agak mengarah ke hidung ya. Jadi apa namanya? Oke. Ya, sedang flu atau memang begitu? Memang gini mungkin Ustaz. Tapi Eh, susah untuk merubahnya Ustaz. Oh gitu ya. Ya, Oke. memang kadang beberapa orang ada yang seperti itu ya. Jadi apa namanya? Kalau itu sebuah misalnya ya sebuah penyakit begitu, maka ya itu sudah lain ceritanya ya. Maka ya kita Bismillah ya. Tapi kalau itu bukan sebuah penyakit, misal Oke. sebuah kebiasaan yang sudah lama, nah ini Pak perlu pelan-pelan dirubah. Artinya walaupun memang sulit ya, tapi pelan-pelan saja Oke. ya, pelan-pelan agar suaranya tidak masuk ke hidung karena suara yang di hidung itu kan hanya untuk proses keluarnya gunah saja sehingga yang hanya hubungannya Oke. ada nun dan mim. Selain itu maka dia keluarnya itu lewat rongga mulut ya, bukan rongga hidung begitu. Nah, seperti itu. Oke. Ya begitu Pak. Kalau selain yang Oke. eh, lewat rongga hidung sudah bagus ya. Tinggal yang ini aja, yang lewat rongga hidung itu yang kemudian perlu dipilah-pilah ya. Perlu Oke. dibiasakan lagi di awal mungkin pelan-pelan ya. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, amin. Seperti itu. Cukup Pak Yani? Oke, terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan ya. Nggak ada lagi kan ya. Ayat yang kedua sekarang ya. Ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat. Nah, di sini waw itu hurufnya tipis ya. Wa ya, bukan wa, bukan wa. Ini beberapa orang masih terbiasa mengucapkan dengan wa. Termasuk iya juga sama ya. Kemarin pas terawih itu eh, iya, nah itu juga kurang sesuai ya. Tapi iya termasuk wa juga dia bukan wa tetapi wa. Nah dan huruf hamzah ini sering menjadi perhatian ya. Termasuk di kelas tadi pagi juga masih ada yang ketika perpindahan antara huruf yang satu ke huruf berikutnya, yang mana huruf berikutnya itu hamzah, hamzahnya itu terseret ya. Wadina, wadina. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Harus ditahkikkan ya, diperjelas suara hamzahnya bukan wa begitu. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang perlu diperbaiki. Wa'adzi. Nah, gitu. Kemudian huruf zal ini sama seperti sebelumnya, jangan sampai berubah menjadi zai, wa'azi, atau wa'aji, tapi wa'azi, zu ya. Kemudian nat, nah insya Allah gampang ya, jarang orang melakukan kesalahan di huruf nun. Kemudian tak, ini sudah seperti yang ayat pertama tadi, ya ada hamesnya wa'azinat nat nat nah, begitu liro nah, rob huruf ro ini harokatnya dia fathah nah, maka dia dibaca dengan tafkhim ya dibaca dengan tebal ya liro ya. Lirobbi nah lirobbiha bukan lirob kalau lirob dia masih tipis ya arro ya ada sifat takrirnya dan juga ketika dia fathah maka pangkalnya dinaikkan menjadi lirob biha. Nah, dan huruf ba
itu jangan sampai dia terayun saat tasdid, jangan lirabbi tapi lirabbi ya, lirabbi. Nah, itu. Karena huruf ba itu sifatnya dia ada syiddahnya ya. Dan jangan sampai keluar nafas ya karena dia syiddah bukan karena dia jahar ya, bukan 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 hams ya. Beberapa orang di lirob bi ya, begitu. Lirob bi ya. Nah, maka diringankan saja lirob biha lirob biha. Nah, kemudian huruf H, nah ini jangan sampai sifat khofaknya muncul sehingga menjadi H, lirobbiha, nah, lirobbiha, nah, tapi lirobbiha, ha, hi, hu. Dia di pangkal tenggorokan yang bawah bersama dengan huruf hamzah. Kemudian wahukot, hak dia halus, hu ya, aha hu ihi ya. Wahukot kot, nah, taknya sama dengan yang ayat yang pertama, ada sifat hamas yang harus ditunaikan. Nah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk ayat yang kedua. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Nggak ada yang tanya kan? Kalau nggak ada bisa. Kalau ada yang mau tanya atau mencoba membaca bisa seperti tadi ya. Langsung diangkat tangannya. Oh ya, silakan Pak Wahyudin. Oh, Pak Yanil juga Ada ya. Ustaz. Ya, di on kan Pak mic-nya Pak Wahyudin. Ya, silakan Pak Wahyudin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Hamesnya dari sini belum terdengar Pak untuk huruf taknya. Baik tak yang pertama ataupun tak yang kedua. Wa adzinat Ini li mungkin, rabb. Gimana? mungkin ini Ustaz, sinyalnya mungkin Ustaz. Coba. Sinyalnya ya, ya boleh jadi Iya. karena memang ondan kadang seperti itu. Yang lagi ya Ustaz. Ya, silahkan. Bis. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, yang sudah agak terdengar yang ini, yang belakang ya, yang depan belum. Sama roknya, Pak, ditebalkan sedikit lagi ya. Lirob biha, lirob biha. Nah, begitu. Kali lagi Ustaz. Ya, coba silahkan. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Roknya masih sama dengan yang tadi ya. Masih sama dengan yang tadi. Ya, nggak apa-apa. Karena ya tetap tetap diperbaiki, cuman memang porsinya tidak terlalu besar karena itu kan sifat sifat aridah ya. Jadi tidak merubah huruf ya. Beda kalau huruf shad dengan huruf sin. Nah, nanti itu agak repot. Tapi walaupun begitu, kalau saran dari guru-guru kami ya tetap harus diperbaiki. Karena dulu ketika Ibnu Mas'ud itu apa namanya, menyimak bacaan sahabatnya ketika sampai di mat mutasil kok panjangnya kurang, nah itu beliau ingatkan. Beliau mengatakan tidak begitu cara Rasul membaca Al-Quran. Nah, maka ini juga perlu kita perhatikan ya. Seperti itu. Cukup Pak Wahyudin? Ya, silakan giliran ya Pak Yanil. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
وأذنت لربها وحقت. Ya, nah itu ya. Bagus ya, taknya, hamsnya juga kelihatan ya, kerasa. Tinggal ini ya, sama dengan tadi, roknya masih apa ya? Liro. Oh ya, masih belum, kurang sempurna tepatnya. Liro, ro, Ro. ro, 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 ro ya. Ro. Kalau liro, liro, nah ro ini kan tipis. Tapi Ro. kalau liro, 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 Ro. nah ini sudah lebih menebal. Ro. Sama yang Ro. bab hidung itu seperti yang tadi ya, masih ada suara hidungnya. Oke. Begitu. Cukup atau mau coba lagi? Oke, coba lagi Ustaz. Oke. Ya, silakan. وأذنت لربها وحقت. Ya, masih ya. Ro. Ro. Masih Ro. ro biasa. Ro, ro begini kan? Masih Ro. ro begini kan? Nah, masih, Ro. nah masih biasa itu. Ro, 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 ro. Arro, arro ya. Ro. Arro. Ar-Rahmanirro. Nah, nirro. Ar-Rahman. Nah, masih ya. Ar-Rahman. Cocok ya Ustaz? Gimana? Ar-Rahman. Hmm, Sesuai Ustaz? eh, kalau yang saya dengar masih masih belum sih. Oh, Ya, nggak apa nanti apa ro. namanya? Ro. Masih masih belum apa namanya? Masih belum naik ya. Roknya masih masih biasa ya, masih biasa. Atau mungkin bisa juga karena audio juga bisa jadi ya. Tapi biasanya walaupun Oke. online itu tetap akan ada bedanya ya antara tipis dengan tebal ya. Atau mungkin karena pengaruh suara hidungnya jadi agak berkurang ketebalannya ya bisa Oke juga Ustaz. seperti itu. Maka nanti perlu ya perlu ditelaah dari sisi-sisi yang lainnya. Oke. Begitu ya, Pak Yanil ya. Baik, Oke. kita Oke Ustaz. kita lanjutkan ya sampai ke ayat yang ketiga sekarang ya. Ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat wa idzal ardu muddat. Nah, begitu ya. Nah, jadi di sini ada wa idza lagi. Nah, sama tanbihnya, peringatannya seperti ayat 1 dan 2. Wawunya tipis, wa, jangan wa, kemudian i-nya jangan diseret, jangan wa idza, tapi wa idza. Nah, zalnya juga jangan sampai berubah menjadi zal, atau jal, atau kadang ada juga yang jadi sin ya, tapi sedikit. Kemudian eh, ardu, di sini ada ro, nah, roknya sukun ya, roknya sukun, roknya sukun yang sebelumnya ada hamzah yang harokatnya fathah, maka roknya di rok sukunnya dibaca dengan tebal, aru ya. Bukan ar. Nah, kalau ar dia tipis. Wa idzal nah itu tipis. Wa idzal aru nah, aru. Nah, itu tebal seperti itu ya. Kemudian ini huruf bod, ini juga huruf yang cukup spesial. Jadi sebagian orang kadang agak susah ya melafadzkan huruf yang satu ini, tapi sebagian yang lain ternyata mudah. Jadi memang tidak bisa dibandingkan ya antara orang yang satu dengan orang yang lain, karena masing-masing punya titik lemahnya sendiri-sendiri. Nah, huruf dhad ini dia punya sifat istiqolah ya, dan dia sisi lidahnya menempel di geraham atas ya. Au, au, arbu, bu ya.
ardu, ardi, ardo. Nah, biasanya ini keluarnya ardu, nah, du. Kalau du begitu, nah ini yang bermain bukan sisinya, tapi dia ujung lidah ya. Termasuk di kelas pagi tadi juga sama ya, latihan huruf dot itu sampai setengah jam ya. Hampir setengah jam latihan, tapi belum bisa karena emang baru baru awal ya. Jadi wajar ya. Yang penting jangan menyerah ya. Ardu ya begitu. Bukan ardu, bukan arndu. Ya, ada juga yang ndu gitu. Ada nd-nya ya. Nah, itu juga kurang kurang tepat. Nah, dan ini selain dia punya sifat istiqolah, ya, dia juga punya sifat idbaq dan juga isti'la. Jadi pangkalnya naik, tengah lidahnya itu lengket ke langit-langit. Au, nah, au, nah, arbu ya, au, au. Nah, kemudian muddat, nah ini mim kan huruf yang dia ada di bibir ya, di ujung bibir, di bibir depan sini. Ini juga perlu menjadi perhatian. Ini diingatkan oleh eh, Imam Ibnul Jazari ya, bahwasanya huruf-huruf yang dia punya sifat idlak ya, huruf-huruf yang terletak di ujung bibir itu rawan dia akan menebal suaranya menjadi mu. Nah, padahal itu kurang sesuai ya, bukan mu tetapi mu ya, dia tipis tipis dan ringan ya. Muddat, muddat. Nah, dal juga sama, bukan da ya, bukan muda tapi mudda, muddat, jangan muddat. Ya, beberapa ada yang menjadi dada, muda. Nah, itu juga kurang sesuai karena dal itu kan ujung lidah di eh, gusi ya, atau tempat tumbuhnya gigi seri atas. Nah, itu didu. Tapi kalau kita mengatakan muda begitu, nah bisa dirasakan ya, ujungnya itu bukan di gusi, tetapi dia lebih naik ke atas ya, mendekati tempat keluarnya huruf ro, yaitu ke langit-langit depan. Ya, maka diperhatikan bukan muda tapi muddat. Nah, dan juga jangan sampai menjadi muda. Ya. Muddat. Nah, itu juga tidak tepat karena dal itu tidak ada sifat hamsnya ya. Dia jahar ya. Jahar kemudian syiddah. Nah, itu ayat yang ketiga. Wa idzal ardu muddat. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau nyoba lagi? Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Ya, Pak Wahyudin lagi. Ya, ini. Masya Allah ya, semangat ini Pak Wahyudin. Silahkan Pak Wahyudin. Nah, Pak Yanil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal ardu muddat. Nah, masih sama ya. Hamesnya enggak keluar ya. Enggak keluar atau enggak kena mic ya. Ini perlu ditelaah ya. Coba lagi, Pak. Wa idzal ardu muddat. Nah, ini sudah kerasa yang kedua ini. Keluar kecil ya. Tinggal ini sama roknya masih ardu ya. Kalau kan masih tipis ya. Aru, ardu. Wa idzal ardu ya. Nah, sama ini ya tadi lupa belum saya sampaikan terkait lam sukun. Lam itu dia sifatnya tawasud ya.
dia tidak syiddah, maka ketika dalam kondisi sukun pun dia tidak ditekan, bukan wa idzal ardu, tapi wa idzal a ya. Jadi alirkan sedikit ya, tapi sedikit saja. Jadi lidahnya juga lebih rileks ya, lebih ringan mengucapkannya daripada sampai ditekan. Wa idzal ardu, nah itu malah terlalu menyusahkan diri dan juga tidak tepat karena sifatnya tawasub kok ya. Wa idzal zal a. Nah, seperti itu. Begitu Pak Wahyudin? Sekali lagi Ustaz. Ya, boleh, silahkan. Wa idzal ardu muddat. Nah, roknya masih ya, masih tetap ar ya, masih tetap biasa, masih Ustaz. tetap biasa. Begitu Pak Wahyudin? Nanti coba dilatih kembali ya untuk huruf roknya ya. Ya, Ustaz. Pak Yanil sekarang silahkan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal ardu muddat. Nah, ini roknya sudah lebih bagus ya. Tadi kan roknya masih tipis ya. Nah, ini sudah mulai kerasa. Nah, tinggal disempurnakan ya. Arbu ya. Ar ardu ar Aru. Nah, ardu arbu ya, seperti itu. ardu. Nah, tinggal sama Oke. ini ya, yang masih ngirung ya. Nah, itu tadi kan tidak bisa kita koreksi ya karena masih menjadi kebiasaan. Tapi di luar yang masuk hidung ya sudah bagus ya. Nah, Oke. hamstaknya juga sudah tertunaikan dengan baik, tidak berlebihan. Oke. Seperti itu Pak Yanil. Oke, Yang lain Ustaz. ada? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Ini masih satu ayat lagi, insya Allah cukup ya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqa. Nah, ini sama ya. Wawnya tipis ya. Dan hamzahnya jangan diseret, jangan wal, tapi wa alqa. Nah, lamnya juga sama ya. Dia seperti tadi tawasud, jangan wa alqatma. Nah, ini ketika pas di kelas ya, di pas talaki surat Al-Insyiqaq, nah, beberapa ada yang seperti ini wa alqatma. Nah, itu lamnya jadi syiddah ya. Dan itu kalau dipraktekkan malah melelahkan ya. Nanti sudah ketemu lam begitu, nah itu lebih capek bacanya. Maka dikembalikan aja seperti biasanya wa alqat. Nah, qat, ya. Qafnya juga eh, pangkalnya dinaikkan ko ya. Wa alqat qat ya. Bukan kot tapi kot ya. Kot kot nah, wa alqat taknya siapa ini? Taknya ada hamesnya, nah, maka tunaikan. Oh ya, Pak Yanil keluar duluan ya, boleh, nggak apa-apa. Ma-nya dia ada alif setelah fathah, maka cukup 2 harokat. Fiha, fi-nya juga 2 harokat, ha-nya juga 2 harokat. Jangan fiha, tapi fiha, ha, ha, hi, hu. Nah, kemudian taknya ini sifat hamas dari tak itu adalah sifat lazimah. Maka dia harus ada baik dalam keadaan sukun ataupun berharokat. Maka wata, bukan wata. Kalau wata hamasnya enggak kedengaran ya, tapi wata,
watakho. Nah, kho juga sama. Kho itu jangan menjadi ho. Watakholat. Ya. Kalau holat, nah itu dia menjadi hak yang vokalnya o. Dan ini banyak ya. Termasuk di kelas yang pagi tadi ada yang masih susah dari kemarin. Itu belum bisa mengucapkan kho. Masih dengan ho begitu. Nah itu masih tertukar dengan hak. Kalau pas fathah tidak begitu terasa ya. Tapi ketika pas posisinya kasroh ataupun domah, nah, nanti akan kerasa sekali ya. Ternyata nggak ada bedanya. Semua dibaca hi hu ya, baik ha ataupun yang kho. Maka huruf kho ini juga perlu diperjelas ya. Wa takhallat. Dan lam sukun. Mohon maaf ya. Lam tasdid ini jangan ditahan lama-lama ya. Beberapa masih ada yang melakukan kesalahan ketika lam ditahan agak lama. Wa takhallat. Khallat. Nah, itu kelamaan ya. Jadi cukup ditunaikan tasdidnya sekali, jangan dialirkan. Ya, tapi cukup wa takhallat wa alqat ma fiha wa takhallat. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ada yang mau bertanya, mencoba? Silakan. Oh, Pak Wahyudin lagi ya. Silakan, Pak Wahyudin. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, taknya masih sama Pak Wahyudin ya. Belum keluar hamisnya. Nah, sama Ini ini Pak. Khof, khoknya ya. Masih kayak ha ya. Wataho, wataho. Wataho, kho ya. Watakhollat. Coba lagi Pak. wa alqat ma fiha wa takhallat. Nah, khoknya sudah lebih baik. Nah, taknya masih ya. Masih ini apa namanya? Hamesnya masih belum terdengar dari sini ya. Ya semoga hanya pengaruh mic ya. Semoga pengaruh mic saja. Berarti mungkin bisa didekatkan mic-nya kalau mencoba. Tapi kalau memang nggak keluar ya berarti ini perlu ditunaikan ya hamesnya. Karena ini hames pada tak ini sifat lazimah. Maka mau tidak mau dia harus ditunaikan baik dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Seperti itu. Di sini mulai hujan ya. Begitu Pak Wahyudin? Ya, Ustaz. Skron. Ya, ya, syukran ya. Tetap semangat Pak. Tidak banyak yang perlu diperbaiki ya. Terutama taknya aja tadi ya, yang sering menjadi perhatian. Ya, mungkin satu lagi masih cukup ya, sampai jam 5. Ayat yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu ya. Wa adzina, ini beberapa kali muncul wa adzi idza. Nah, ini sama ya peringatannya. Jangan sampai hamzanya terayun tapi ditahkikkan bukan wa adzinat. Nah, taknya hamznya keluarkan ya. Jangan disimpan karena itu sifat lazimah. Kemudian di sini muncul lagi li rabbiha ya. Roknya berbaris fathah maka ditebalkan ya. Li ro ya. Arro li rabbiha li rabbiha. Nah, haknya jangan sampai mendekati hak menjadi li rabbiha. Nah, itu nanti jadi agak riskan tertukar dengan huruf H.
Kemudian di sini tadi ayat yang keempat itu kha, watakha, di sini wahu. Nah, maka ini diringankan ya. Lebih mudah huruf ha ya. Wahuqqo, wahuqqat, nah, wahuqqat. Nah, dan jangan dilupakan ini qafnya bertasdid ya. Beberapa ketika membaca di sini itu tasdidnya enggak dibaca. Wahuqqat, wahuqqat. Nah, itu belum tertunaikan ya. Wahuqqo, wahuqqat. Nah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, seperti itu. Itu untuk ayat yang kelima. Silahkan, ada yang mau bertanya atau mencoba atau yang baru masuk? Ya, Pak Wahyudin lagi ya. Silahkan Pak Wahyudin. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Masih sama Pak ya. Taknya masih belum terdengar hamesnya. Jadi mungkin memang ini ya, mungkin memang belum keluar ya. Sama coba Pak, roknya lagi Pak, diulang sekali lagi Pak. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Roknya agak ada perubahan dari yang awal tadi, tapi memang masih ini ya, perlu disempurnakan lagi. Li ro ya. Kerasa ada gema nggak Pak di dalam mulutnya Pak Wahyudin ketika mengucapkan ro? Ada Ustaz. Ada ya. Iya. Kalau ada biasanya sudah menebal ya. Atau memang berarti ini ya, apa namanya, pengaruh son atau mungkin pengaruh karena hujan ini ya. Di sini agak agak cukup deras hujannya. Ini masuk nggak suara hujannya ini? Ada Masuk sedikit. ya. Ada sedikit ya. Oh ya. Seperti itu. Ya, seperti itu ya Pak Wahyudin ya. Cukup insya Allah atau ada yang mau ditanyakan Pak Wahyudin? Saya Pak. Saya Pak. Ya, sebentar. Oh, ya. Pak Wahyudin sudah selesai ya? Saya Pak. Silakan Bu Petri. Bu Petri Lisna, boleh. Monggo Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbaknya jangan jadi Bu dan jangan dipanjangkan ya. Jangan di Bismillah tapi langsung langsung ke sinnya. Bis jangan tapi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Ya Pak, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada suara E-nya, bisnya, dan masih agak terayun. Bis. Nah, begitu. Langsung aja. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu ya. Nah, tinggal roknya masih kurang tebal ya. Nggak apa-apa. Ya, coba Bu, ayat yang kelima Bu. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nah, di sini taknya belum hamas. Terus haknya masih seperti hak Bu. Sama roknya kurang tebal ya. Li rabbiha wa huqqat. Nah, sama ini ya. Tasdidnya ditambahkan sedikit lagi Bu, penekanannya. Wa huqqo. Nah, yuk, coba Bu lagi Bu. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nah, masih sama Bu, jadi taknya belum. Nah, kalau yang terakhir ini haknya malah ini Bu, terdengar
terdengar jelas seperti huruf H. Nah, ini malah lebih jelas. Kalau yang tadi kan agak samar ya. Lirob Robbiha ha 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 hi hu bukan ha hi hu. Lirabbiha wa huqqat. Masih lirobbiha Bu ya. Masih ha itu Bu. Terus macam mana Pak? Ha Lirabbiha. Bu. Ha ha. Yang getar sini Bu. Nah, tenggorokan bawah bukan yang tengah. Bukan lirobbiha. Lirabbiha wa huqqat. Masih ha tuh Bu. Masih ha. Lirabbiha Nah, masih ha itu. Ha wa Bu. huqqat. Coba ha Bu. Ha Ha. ha ha. Ha. Nah, itu ha Bu. Lirabbiha wa huqqat. Nah, masih ha Bu dia Bu ya. Nah, berarti ini buat buat PR ya Bu ya. Iya, iya, Masih. iya. Memang ada Bu beberapa sahabat kami juga begitu ya. Iya, iya. Dia itu begini, tidak kerasa ketika mengucapkan H menjadi H. Dia nggak kerasa gitu kan. Ha. Macam mana tuh Pak? Ha. Ha. Ya, itu masih H Bu itu. Masih H itu. Itu tengah tenggorokan. Nah, ini H. H ini bawah tenggorokan ya. Tenggorokan bawah ini, bukan yang tengah. Ha. Itu Ya, masih ha juga. Ha. masih H itu. Dan Padahal di bawah rasanya Pak. Ha. tapi yang keluar masih yang tengah itu. Ya, itu kasusnya sama ya, tidak kerasa, tidak bisa membedakan. Itu kemarin membenahinya cukup lama itu. Sama juga Bu, Ahwat juga ya, perempuan juga, cuman belum ibu-ibu ya. Di kelas itu 20 belum sampai 15 kali pertemuan Bu. Nah, itu baru bisa membedakan antara H dengan H begitu. Ha. Nah, masih H itu Bu, masih H ya itu. Ha. Ha Pak. Ha. Ha. Ya, ya itu masih H itu, belum H. Ha. Masih. Nah ini Pak. Ha. Nah, yang tadi Bu, yang ini H lagi ini. Yang sebelumnya sudah lebih baik. Ha. Nah, Ha. masih ya. Ha. Nah, masih Bu. Ha. Ha. Nah, apa, Bu, nanti latihannya pelan-pelan di rumah ya. Ha, hi, hu, Ha. hi, Ha. hu. Nah, Ha. Lirabbiha. Masih ya Pak? masih Bu, masih H ya. Masih. Lirabbiha. Nah, masih Bu. Sabar Bu, nanti sambil berdoa Bu, minta kemudahan Iya, iya. pada Allah. Insya Allah nanti diberikan jalan ya. Walaupun mungkin waktunya bisa lama, bisa sebentar ya, tergantung dari ikhtiar dan tergantung dari keputusan Allah ya. Nah, seperti itu. Begitu Bu. Iya Pak, terima kasih. Cukup ya, semoga menjadi penyemangat untuk kita semuanya terus belajar ya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita ya. Iya. Karena ini penting ya, walaupun mungkin bagi sebagian orang terasa sulit ya. Tapi sebenarnya bukan sulit sih ya. Hanya ini aja belum terbiasa. Maka untuk membiasakan itu butuh proses. Maka nikmati prosesnya ya, nanti insya Allah akan tiba masanya ya. Allah berikan kefasihan itu kepada kita ya. Insya Allah ya. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, kita cukupkan, sudah jam 5 juga. Semoga Allah mudahkan lisan kita untuk bisa melafadzkan setiap huruf dengan lisan yang fasih, dan semoga Allah istiqomahkan kita ya untuk senantiasa semangat untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali belajar ya, bisa kembali belajar di pertemuan
berikutnya. Insya Allah. Marilah kita tutup ya, forum kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.